Eh, kalian tahu nggak? THP bulan ini kita berkurang, padahal rasanya kerjaan numpuk dan udah kita selesain satu persatu. Iya, punyaku juga turun. Katanya karena capaian presensi sama kinerja di ETPP kurang maksimal. Coba kakak-kakak lihat pembagian tugasnya di SKP, mana yang masuk kinerja utama, mana yang masuk kinerja tambahan. Mana tahu yang kinerja utamanya belum sesuai target. Aku juga kadang bingung. Target pimpinan itu kan diintervensi lewat SKP. Tapi sepertinya pembagian peran kita belum sinkron deh. Hmm, kayaknya sih ya, bukan cuma aktivitas harian kita deh yang jadi penilaian, tapi juga gimana kita bikin rencana dan laporan kinerja. Berarti yang dicek bukan hanya presensi ya. Aku kan juga nggak pernah terlambat masuk kerja, nggak pernah izin, nggak pernah sakit, apalagi alpa. Nah, iya Kak, jadi nggak cuma presensi aja yang dilihat. Dalam sistem ETPP itu, penilaiannya harus berbasis outcome, transparan, serta terukur. Aktivitas hariannya kita harus sesuaikan juga dengan rencana kinerja yang sudah kita input sebelumnya. Jadi sinkron dan sejalan dengan tujuan organisasi, Kak. Hmm, jadi kalau kita nggak ngerti sistem kayak gini, kita juga pasti terpengaruh ya. Padahal udah seharian berhadapan sama pasien di masyarakat, di lapangan, tapi ternyata nggak tercatat kalau nggak kita input di sistemnya. Wah, kalau kita nggak paham SKP dan ETPP dari awal, pasti bingung misinya ya. Apalagi kalau harus sampai menyiapkan bukti dukung dari kinerja yang udah kita isi. Bisa pusing sendiri nih. Iya, betul tuh. Dengan nilai Smart ASN, kita didorong supaya lebih paham teknologi, biar pelayanan ke masyarakat makin maksimal. Dampaknya apa? Organisasi kita, kantor kita jadi lebih fleksibel menghadapi perubahan, kerjanya lebih efektif, dan juga punya daya saing yang lebih kuat ke depannya. Kalau gitu, kita harus mulai dari mana ya? Yang lalu sih udah kita ikhlasin aja, karena kita juga ada kesalahan. Mulai sekarang, kita harus input ITPP sesuai dengan konsep dan proses yang semestinya. Iya, sebagai perencana, kita harus pastiin dulu nih SKP kita selaras dengan target pimpinan. Kita bisa akses di menu manajemen kinerja untuk input rencana dan realisasi kinerja. Selain itu, kita juga harus melakukan evaluasi kinerja secara periodik. Nah, kalau sebagai pengawas, kita juga harus saling mengingatkan soal akuntabilitas dan transparansi, memeriksa bukti realisasi kinerja dengan baik supaya target dan bukti kinerjanya sesuai. Nah, juga sebagai pelaksana, kita harus input kerja sesuai realita, lengkap dan tepat waktu. Jangan lupa kita harus masukin bukti dukung ya, hasil kinerja harian kita di ETPP itu. Dan jangan lupa nih kakak-kakak, maksimal input tanggal 5 ya, biar bisa di-verif pimpinan. Jadi, sebenarnya terkait pengisian dan monitoring kinerja di ETPP itu, di websitenya udah ada sih sebenarnya panduan penggunaannya. Habis itu nanti kita lihat bareng-bareng aja ya. Wah, jadi THP yang kita dapat selama ini bukan hanya sekedar angka ya, tapi juga mencerminkan dari kinerja kita. Iya ya, jadi tunjangan kinerja kita memang dibayarkan sesuai capaian nyata kerja kita. Kalau sistemnya kita pahami, reward punishment pun jadi lebih adil. Dan juga pembagian sasaran kinerja kita yang jelas akan bikin kontribusi kita makin transparan dan akuntabel, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kinerja kita ke masyarakat. Wah, aku jadi tersadar nih, ternyata ini semua menjadi bagian dari reformasi birokrasi menuju kota global loh. Jadi, bisa disimpulkan, Smart ASN itu bukan cuma slogan, tapi soal kerja yang berbasis hasil, tetap jujur, dan profesional di sistem digital, serta ikut membangun pemerintahan yang akuntabel. Soalnya, birokrasi yang maju lahir dari ASN yang sadar tugas dan tanggung jawabnya. Smart ASN, bangga melayani bangsa.